Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam sidang PK. Kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Saka Tatal. Ya pemirsa, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir menyebutkan jika Saka Tatal menjadi korban jebakan saat bersaksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Lantas, benarkah demikian? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, dan Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana. Selamat malam Bang Farhad, Bang Pitra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam. Saya ke Bang Farhad terlebih dahulu. Bang Farhad, maksudnya jebakan Batman ini seperti apa? Jadi kan ketika persidangan awal itu pelaku utama adalah orang dewasa. Hanya satu aja anak umur 15 tahun. Tapi karena ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu, peradilan anak itu mengharuskan persidangan cepat, singkat. Nanti kurang lebih 1 bulan selesai. Dari Agustus, Oktober udah selesai. Nah, tapi menurut ahli, ini bukan para tabas bicara loh. Oke. Harusnya ditunda dulu, diselesaikan dulu pelaku utama, baru penyerta, turut sertanya. Jadi nggak ada masalah. Ini terbalik gitu. Dengan bukti yang minim, tidak ada saksi fakta dan saksi yang mengalami, mendengar, melihat langsung kejadian. Adapun ada beberapa orang saksi itu pun di bawah sumpah tidak dihadirkan di pengadilan. Nah, sehingga kalimat itulah yang dalam kesimpulan ahli bahwa jebakan Batman. Kemudian bukti-buktinya juga yang kita lihat awal itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi bukan gini, bukan pembunuhan, pemerkosaan yang disidik kemudian kita karang-karang lalu lintas.
memang dari awal itu adalah penyidikan lalu lintas, Oke. kecelakaan tunggal gitu. Jadi kalau mau dibelokkan oleh penyidik saat itu, ya jelas. Kenapa? Karena lokusnya itu terkesan tidak nyambung dengan cerita. Artinya hanya untuk legitimasi Rudiana sebagai pelapor yang melaksanakan tugas tanpa ada surat perintah penyelidikan, kemudian menangkap, kemudian membuat laporan. Tuh, kita lihat kan Rudiana ngomong, anak itu seolah ikhlas mengakui tidak terjadi apa-apa, padahal pada bonyok semua. Nah, oleh karena itu, di sini ada suatu hal yang ditutupi, baik oleh penegak hukum maupun oleh orang-orang itu yang disebut saksi-saksi itu. Terbukti saksi Dede, Teguh, dan Liga Akbar sudah mencabut keterangannya gitu. Oke, jebakan Batman ini di mana, Bang Farhad? Kan Saka Tatal juga tidak disebut sebagai aktor intelektual, perannya juga tidak disimpulkan dalam persidangan. Di mana jebakan terhadap Saka Tatal ini? Tapi unsur 340 pembunuhan berencananya terbukti. Karena persidangannya itu lebih awal, lebih cepat, hanya 1 bulan. Sehingga yang 7 lainnya itu ngikut aja gitu. Hakimnya tutup mata, langsung vonis seumur hidup, mati, ada yang mati loh. Walaupun sekarang terakhirnya di angka seumur hidup. Artinya untuk kasus pembunuhan, proses persidangan 1 bulan ini terlalu cepat, terburu-buru, tidak wajar begitu, Bang Farhad? Iya, cuman pelaku bayangan yang dianggap turut serta, hanya punya peran 1 kali pukulan kalau versi BAP yang dibuat atas rekayasa tersebut. Gitu. Coba ada yang mau bilang marah rekayasa loh, dia udah ngaku arahan. Nah, kemudian perkara ini pada tanggal 31 ditangkap, kemudian 2-3 hari kemudian langsung dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, dan penyidik-penyidik yang menyidik itu adalah orang yang hadir di pra-peradilan PG kemarin. Dulu mereka sekarang mereka KO. Nah, sekarang kepolisian tidak rusak gara-gara ini. Tapi kepolisian harus memperbaiki dan menerima masukan serta pengaduan kami, kemudian membandingkan antara olah TKP ketika lalu lintas dan olah TKP yang dibuat di TKP kedua, itu di belakang showroom Kota Cirebon. Nah, kita lihat mana yang logis. Kalau dikatakan Eki meninggal jam 21 pada tanggal 27 itu, kemudian mayatnya dibuang ke PO Pertalun, kita lihat banyak sekali darah bercucuran di flyover itu. Kemudian nih, supaya tidak terbantahkan oleh semua lawan bicara saya, pengacara Elsa Sharif, pengacara yang lainnya itu ngomongnya di paginanya aja darah. Emang kenapa? Pada saat kita membawa ahli forensik, patah tulang tangan kanan 2 patah, itu disebabkan benturan yang sangat keras. Karena kalau melalui pukulan kayu atau bambu pasti akan biru. Nah, kalaupun ada geseran karena geseran, itu sudah nyambung dengan kesimpulan yang dibuat oleh Laka Lantas. Gitu. Kenapa dokter pada Rumah Sakit Polri Indramayu pada autopsi itu menambahkan kalimat atau bukti adanya sperma tanpa memisahkan DNA atau memeriksa DNA siapa pemilik sperma tersebut. Ada berapa sperma yang ada dalam tubuh itu gitu. Tapi kita tanyakan bahwa memang tidak mungkin dalam waktu 13 hari itu sperma itu akan bertahan. Nah, oleh karena itu kita juga melaporkan dokter yang membuat kegaduhan tersebut. Nah, kemudian kita ingatkan kepada pengacara-pengacara itu nggak usah lagi membuat manuver untuk melaporkan Pak Dedi Mulyadi, calon gubernur kuat Jawa Barat, dan Dede maupun Liga Akbar. Dan minta kepada pihak polisi nggak usah terlalu serius dengan itu, karena mereka sudah mencerita dan mengadu kepada hakim dan tercatat dan merupakan bagian daripada peninjauan kembali. Jadi tidak boleh mengada-ada hanya untuk membela kepentingan Aep dan Rudiana. Mereka ini ditakut-takutin. Kalau saran saya, sebaiknya
Justru yang disidik itu adalah aib. Nah, dan tolong dibantu orang Cirebon yang susah dan menderita ini. Bagaimana kalau anak-anak kalian begini yang tidak salah dihukum penjara sampai seumur hidup? Oke, baik. Bang Pitra, silakan ditanggapi. Apakah pihak Anda ini akan melakukan manuver untuk melaporkan saksi-saksi yang dihadirkan Saka Tatal? Baik, Bang. Sebetulnya saya juga terkait dengan pertanyaan terkait pihak itu. Sebelumnya kita menyampaikan bahwa saja kita menghormati siapapun yang melakukan proses hukum dalam langkah-langkah upaya hukum yang diatur di dalam ketentuan pidana. Karena itu merupakan hak personal bagi setiap warga negara. Terkait dengan saksi-saksi itu, sepanjang itu tidak menuduh langsung klien kami dan tidak menyebarkan tendensi yang tahun bohong, tentu kita tidak akan melakukan tindakan hukum. Apabila memang baik, mohon maaf Bang Pitra, mohon maaf sekali nampaknya audionya ada kendala karena kurang terdengar. Mohon untuk diperbaiki terlebih dahulu. Saya ke Bang Farhat terlebih dahulu sambil Bang Pitra memperbaiki audionya. Oke, oke, sudah terdengar. Silakan Bang Pitra dilanjutkan. Ya. Jadi kalau kita dari perspektif hukum, kita menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara. Karena memang itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dijaga. Akan tetapi dalam melakukan upaya-upaya hukum tentunya ada koridor-koridor hukum juga yang diatur di dalam hal tersebut. Contohnya, apabila ada beberapa saksi yang menuduh sesuatu perbuatan itu, padahal perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, tentu harus dimintai pertanggungjawaban. Contohnya menuduh perbuatan fitnah, menuduh sesuatu hal yang sifatnya mencemarkan nama baik atau penyebaran berita bohong. Itu perlu diuji agar tidak menjadi tendensi negatif terhadap klien kita. Jadi kita bukan melaporkan seluruh saksi, tidak, akan tetapi kita melaporkan yang tendensinya itu mengarah langsung dan menuduh kepada klien kita seperti yang disampaikan oleh saksi Dede, Liga Akbar dan lain-lain. Nah, kalau ditanya bagaimana pandangan kita terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan penasihat hukum Saka Tatal, kita menghormati itu karena itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan kita tidak boleh melarang orang melakukan upaya-upaya hukum. Siapapun itu, kalaupun ada yang perbuatan yang tidak benar ataupun tidak baik, silakan laporkan polisi, silakan laporkan kode etik juga kalau memang itu tidak benar. Tapi jangan juga dilarang orang untuk melakukan tindakan hukum. Itu namanya tidak fair dan tidak berkeadilan. Sebagaimana tujuan dan cita-cita penegakan hukum kita itu adalah mewujudkan keadilan yang hakiki gitu. Kita sepakat bahwasanya siapapun itu pihaknya, apapun itu jenisnya, kalau sedang melakukan upaya hukum, silakan saja dan itu sah-sah saja. Oke, baik. Dan kita meninjau dari perspektif Bang Pitra, tapi dari pihak Anda sendiri, Bang Pitra, dari pihak Anda sendiri bagaimana menanggapi tuduhan ataupun klaim bahwa Saka Tatal ini dijebak dalam kasus Vina dan Eki? Kalau dijebak itu tentunya harus dibuktikan dulu dengan adanya putusan pengadilan. Sepanjang itu tidak ada putusan yang menyatakan yang bersangkutan itu dijebak ataupun pembatasan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita tidak bisa berspekulasi melangkahi pengadilan. Karena perkara ini, Stefani, sudah diadili baik itu di tingkat kepolisian dan pra penuntutan di kejaksaan serta dilakukan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dan itu bukan hanya satu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tetapi sudah memperoleh 3 putusan ya, baik itu putusan nomor 4, putusan nomor 16 dan putusan nomor 3. Artinya hakim telah menjatuhkan putusan dengan tidak ada keraguan hakim sedikit pun terhadap para terpidana ini dengan menjatuhkan vonis seumur hidup. Saya kira ya siapapun itu kita harus menghargai ataupun menghormati putusan yang ada sebagaimana asas hukum kita, res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim itu harus dianggap benar. Tetapi kalau memang rekan-rekan itu menganggap tidak benar, silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Karena memang itu adalah hak konstitusi setiap warga negara dan kita menghormati siapapun yang melakukan langkah-langkah hukum dan upaya hukum tanpa ada mengekang hak-hak orang seperti itu. Baik, tuduhan dijebak ini harus dibuktikan di pengadilan seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal di peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti saya akan kembali ke Bang Farhat namun usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah di iNewsroom.